hal-hal yang tidak mengena. Ini kan bebas Pak. Mari kita diskusikan bersama dan nanti tema baba laju beda nih baik kan. Jadi seperti itu, ini yang sampai nanti keluar di satu, walaupun mereka sering keluar di satu itu kerja. Tidak pernah ada masalahnya. Ada kerja, bukan. Ya kan? Ada kerja, nggak saya sebutkan namanya. Dia udah sering dulu dengan saya diskusi. Dia nggak ada yang kami itu buah apa bukan. Kita ada keluar status bukan begini. Mereka ada tempat di kayak yang kerja. Itu ada kelompok ada yang yang dia buat. Nah, jadi itulah. Ini berhubung ada orang yang langsung selesaikan secara ada. Walaupun siapa nanti kita buat satu. Baik, orang direktornya kita buat. Baik, saya persilakan mungkin kepada teman-teman yang ceweknya mungkin berkurang ya atau belum selesai. Ini teman-teman yang ada di sini. Buat pertanyaan, mungkin baik sebutkan nama, mungkin asal atau instansi lah mau apa kita tahu. Kami ya. Ya benar, cuman volume agak keras sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dikasih hasil makan ini siang malam saya punya diskusi. Jadi dari sekali pembahasan yang berkualitas tadi sehingga dari penjelasan tersebut membuat saya menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai soal tersebut dan saya beri kepada sosok Sandronya yang saya karena tentu pemikiran kita kalau kita berbicara terorisme ini tetap pada beliau tentu juga ada bolehnya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah kalau kita melihat dalam sejarah apa tadi 53 itu seperti yang langsung kita itu adalah beliau bergabung dengan BDI dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat lagi di tahun 1995 itu ada isu besar. Banyak orang itu mengatakan bahwa itu menjadi pola pikir awal daripada Sandro untuk kembali melakukan perjuangan peristiwa penembakan yang menjadi di Usung untuk sekitar di daerah desa tersebut. Kemudian membuat beliau itu mengirimkan surat kepada Perdana Menteri tersebut untuk ya padahal sudah diketahui. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah kalau kita melihat jarak ini dengan Jatinegara itu kan jauh sekali Pak, sekitar 20 tahun lebih Pak. Jadi saya tanya di sini ya Pak, mengapa beliau itu memilih momen tahun tersebut seperti itu gerakan? Apakah beliau dalam hal ini melakukan pendatangan ideologi seperti itu, pahami Islam dan sebagainya, atau ada gerakan dengan hal tersebut? Untuk siapa itu kembali dijadikan satu sejarah agar kita memiliki pemahaman yang progresif dan memiliki perintah kasus yang minimal. Solusinya adalah kalau kita melihat itu di dalam latar belakang Hasan bin Rois ini beliau S1 di Universitas Islam Indonesia atau UII kalau sekarang di Surabaya kerja. Kemudian melakukan studi di Amerika dan juga selesai dan sebagainya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah kalau kita melihat beliau itu sudah lama di luar sehingga ketika beliau pulang itu kok bisa melahirkan gerakan seperti itu. Kalau kita melihat masih Aceh tentu sangat berbeda. Langsung bisa diterima yang jadi pertanyaan saya di sini Pak, mengapa konsepsi pemikiran Hasan bin Rois itu bisa diterima secara oleh mereka sehingga lahirlah suatu pergerakan yang kemudian kita kenal di tahun 1996. Dalam itu uang bisa diberikan dasar agar kita lebih paham, lebih jelas kembali terkait dengan teroris kedua ini. Secara forensik. Terima kasih. Yang satu lagi mungkin yang di belakang tadi. Nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Andriansyah dari Asik. Jadi ini Bang, pertama pertanyaan langsung dari ada beberapa pendaftar dari diskusi ini. Pertama tanyanya, buku terorisme itu kapan ya? Jadi saya sebagai peneliti yang akan jawab juga kapan. Saya nama SPN-nya dulu dan sebagainya itu Allah. Pertanyaan selanjutnya hanya agak serius sedikit. Jadi kan saya pernah baca buku Dr. itu apa pejuang pejuang Republik yang berontak kan yang dari Tempo yang populer orang itu. Jadi di buku itu dikatakan bahwasanya Hasan bin Rois itu sebelum mendeklarasikan gerakan Aceh Merdeka sudah konsultasi sama
baru kan. Jadi di buku itu dijelaskan bahwasanya Dobre itu menolak mentah-mentah apa rencana yang ingin dilaksanakan oleh Tuan Santiro. Jadi kan ini tabayun dulu kan sama mereka agak lama meneliti beliau. Itu apakah betul seperti itu, apakah Dobre memang menolak mentah-mentah? Karena alasannya di buku itu tulis menurut Dobre kalau Santiro ini tidak mendasarkan gerakannya kepada Islam. Demikian buku itu. Kemudian satu lagi juga tadi kan katanya di tahun apabila tadi di tahun 98 lah itu sudah mulai banyak penyelewengan dari akan dasar pemikiran Santiro tentang terorisme ini. Salah yang dilakukan oleh pengikutnya. Santiro kan meninggalkan beliau 2010. Jadi ketika sudah banyak penyelewengan oleh pengikut-pengikutnya ini, apakah beliau diam saja atau ada sesuatu yang dilakukan untuk meluruskan penyelewengan ini? Kurang beliau. Baik, terima kasih sudah cukupkan dua pertanyaannya, apalagi untuk 5 pertanyaan. Jadi teman kita mengawal divisi usia bertanya, jarak dengan lahirnya GAM agak jauh ya. Mengapa memilih nomor tersebut? Kemudian dan yang kedua yang mengawal sudah lama di luar. Nah, ini kan sudah lama di luar, saya sudah lama di luar. Maka kemudian ketika beliau pulang ke Aceh, pemikiran beliau itu mudah diterima oleh masyarakat Aceh. Begitu. Kemudian kalau dari pertanyaannya saudara Adrian Syarif Garsi, Bapak kapan keluar dari semua? Kamu boleh. Kemudian yang kedua, hati kan pernah berkonsultasi dengan Dobre. Dan Dobre menolak mentah-mentah. Itu dalam perspektif buku dari Tempo, Adrian. Perspektif dari Tempo. Jadi tabayunnya kita ini dengan mereka karena memang sudah lama di sini, apalagi dari Institut Peradaban Aceh tiba. Dan yang ketiga adalah masalah tafsir penipu. Kenapa hati tidak meluruskan? Saya gitu. Terima kasih. Pertama, tadi jarak tahun karena deklarasi ya, apa bisa jauh. Ya sebenarnya tidak ada buku yang menjawab dari buku pengkaji yang mengkaji Santiro, artinya mulai dari kalau peneliti di dalam itu ada Haidar, Ahmad Pandamani, Isa Sleman, soal peneliti yang juga. Kalau peneliti luar itu misal ada Sigel, Eren, ya di Sigel. Kita Skuzil yang baru-baru Pinang dan lain sebagainya, mereka nggak pernah menjawab saya. Langsung Rizal Hamzah juga enggak ya, yang menurut saya lumayan lengkap. Biografi itu sudah agak lengkap dan dokumennya sangat kuat. Tidak ada jawaban. Maka gimana? Kalau 4 Desember itu jelas. Santiro sendiri menjelaskan itu dalam beberapa tulisannya, termasuk di Declaration of Freedom. Jadi dalam kajian yang saya lakukan, analisa saya, yang pertama, Santiro itu membentuk instrumen gerakan. Jadi instrumen gerakan itu yang pertama dari sejarah, yang saya bilang tadi. Sejarah, kemudian legalitas hukum, jadi dia membentuk instrumen sejarah yang di dalamnya itu ada legalitas hukum. Tadi publik tahu aja ya, karena alasan Santiro, orang Aceh itu kehilangan kesadaran politik. Orang Aceh kehilangan kesadaran politik. Hana gitu cara berpikir secara politik, maka di 2025, 2026, 2027 sampai 2028, 2028 sampai 2020 lah, sebelum meletus DI dari Islam 1993. Jadi hanya deklarasi bro sebagai sebuah bangsa merdeka.
tidak mendeklarasikan diri sebagai bangsa merdeka atau mengambil kembali kedaulatan Aceh yang pada fakta sejarah Aceh tidak pernah masuk dalam bahagian piagam RIS Republik Indonesia Serikat, itu nggak masuk. Sehingga dalam hal ini secara hukum internasional, ini pandangan saya secara hukum internasional, Aceh harus dikembalikan kepada pemiliknya, kepada orang Aceh. Belanda nggak bisa menyerahkan Aceh kepada Indonesia karena Aceh bukan milik Indonesia. Nah, ini fakta yang dia temukan dalam narasi sejarah. Jadi kesimpulan dari beberapa jalan sejarah itu, dia menyebutkan bahwa Aceh kehilangan kesadaran politik, sehingga dia menyebutkan dalam buku The Price of Freedom, generasi 1945 sampai sebelum munculnya Aceh merdeka, Asantiro menganggap itu the lost generation, generasi yang hilang kesadaran politik. Tapi menurut saya yang berbeda, jadi semuanya sedang bereforia menjadi Indonesia dengan mimpi yang sama. Gitu. Tapi dia menolak itu dengan narasi sejarah, bahwa fakta sejarah seharusnya seperti ini. Nah, di Aceh pasca Jepang keluar, setelah pembunuhan Hiroshima Nagasaki, Jepang keluar, Belanda nggak masuk lagi di Aceh, Belanda cuma ke Medan, tinggal Aceh tidak boleh. Nah, dalam kondisi itu orang Aceh tidak mendeklarasikan kedaulatan. Itu masuknya PDRI melalui Syafruddin Prawira Negara, PDRI yang berada dengan Republik Daulat, kan? Orang Aceh lalu dalam euforia nasionalisme Indonesia. Nah, sehingga dengan mimpi yang sama yang kita dahulu bahwa kita memiliki mimpi menjadi Indonesia dengan kekuatan Islam yang lebih besar, tiba-tiba di perjalanannya enggak. Nah, berubahlah istilahnya kan. Sehingga Asantiro berkesimpulan, hal pertama yang harus dilakukan adalah takdir mata Aceh. Nah, makanya tahapan pertama gerakan Aceh Merdeka itu adalah pendidikan. Asantiro menang POD 2006. Karena tahapannya itu bukan berperang dengan senjata, tahapannya berperang secara pendidikan atau politik. Ini yang lebih dari pencerahan. Alasannya ditulis oleh Asantiro dalam Declaration of Freedom. Kita tidak mungkin ataupun tidak bisa memberikan senjata kepada orang yang tidak berideologi. Jadi yang paling penting itu adalah mencuci ataupun memberikan pencerahan orang yang memegang senjatanya, bukan senjatanya yang perlu. Orang yang pegang senjata yang perlu kita perbaiki dulu pikirannya, sehingga waktu dia ada senjata dia udah kenal yang mana musuhnya, yang mana kawannya. Yang dalam pidato Asantiro ke aja dia boleh bawa dengan mana ideologi timbak mana dulu. Benar kira-kira. Sehingga lagi ada pegang dalam kajian saya pasca 98 nggak mudah enggak ideologis. Beberapa kombatan GAM itu dan ideologis. Faktor mereka masuk dalam GAM itu hampir rata-rata faktornya pribadi. Benci, bayi utang, anak memotong, jadi sentimen, bukan faktor ideologis lagi, bukan faktor karena sejarah misalnya atau faktor karena politik. Jadi faktornya sangat sentimen. Anak memotong, jadi indra, anak bayi utang, memang nggak pada yang dia utang itu, kan gitulah ya. Sehingga dalam merentetan itu kita menyaksikan kan kejadian-kejadian macam bencana ada kan lagi dapat upload Pak kami yang apa di Pak kami apa kami di mana lah kira-kira ini kan faktornya ideologis. Kalau kita memiliki landasan berpikir ideologis, oke, ada banyak kejadian itu. Hidup rasa pajak nengok mengimbang, padahal dalam ajaran terorisme nggak seperti itu. Yang selanjutnya kejadian Lepo Pulau Jatumbang tahun 54 kan? Tahun 54 di Aceh Besar itu Asantiro dalam buku Demokrasi untuk Indonesia. Jadi karena kejadian Pulau Jatumbang itu Asantiro berkesimpulan bahwa nasionalisme Indonesia itu adalah topeng untuk menindas mayoritas untuk menindas minoritas. Kalau kita sama, nasionalisme kita sama, kalau misalnya kita sama mengaku sebagai Indonesia, justru yang berontak ini tidak dianggap sebagai pemberontakan.
Kan begitu seharusnya. Dianggap sebagai saran, kritik, masukan misalnya. Kalau juga GAM itu dibilang itu tidak melakukan perlawanan senjata. Nah, jadi waktu kejadian Pulau Cajumpai itu menguatkan persepsi Hasanudin bahwa negara ini udah nggak layak untuk kita hidupi bersama. Kenapa Pak? Gimana tadi? Selagi mengalah, kan? Sedangkan di sisi yang lain ini negara kita, tetapi alat negara yang membunuh kita misalnya. Bagi pikiran Hasanudin ini nggak, secara teori nggak masuk akal. Satu sisi mengagungkan bahwa yang saya contoh di sini pengiriman TNI waktu Mas Ado misalnya atau Mas Ado militer bagi negara itu dianggap sebagai patriotisme, tapi bagi kita orang aja ini tidak kejalima kan gitu, ini nggak sinergis. Nah, sehingga itu menguatkan persepsi dia untuk memperkuat instrumen-instrumen gerakan. Baru setelah itu dia deklarasikan. Nah, instrumen pergerakan itu ada kabinet AT Merdeka itu. Kemudian ada bendera, ada lambang ular singa, bendera merah putih. Bila dekrit redeklarasi atau deklarasi Aceh, itu instrumen. Nah, instrumen ini untuk menguatkan satu wadah yang diciptakan oleh Hasanudin namanya Aceh Sumatera National Liberation Front. Aceh Sumatera National Liberation Front menegaskan bahwa ini adalah organisasi yang berjuang untuk War of National Liberation, yang berjuang dalam perang pembebasan nasional. Dalam kedudukan hukum internasional dia punya kedudukan sendiri, punya untuk pegang teritori. Coba Isnu Hadi yang melakukan pemboman Bursa Efek. Kalau seandainya Isnu Hadi mengakui bahwa itu perintah dari GAM tamat. Karena kenapa? Hukum War of National Liberation nggak boleh melakukan tindakan di luar teritori. Untungnya Isnu Hadi nggak mengakui, ya enggak. Dan Isnu Hadi nggak tahu udah damai. Akhirnya dia betul nggak ada curiga. Matilah tak. Ada mata beliau. Benar kira-kira. Kenapa? Saya salah satu koordinator pembebasan lapor. Isnu Hadi yes. Jadi persoalannya di situ. GAM tidak mengakui lagi. Kalau diakui oleh GAM, Isnu Hadi nggak lepas. Karena kenapa? Dia melakukan tindakan kriminal di luar Aceh. Secara hukum internasional nggak boleh. Kalau War of National Liberation itu boleh memegang senjata, boleh. Nah, coba nih lagi Indonesia merdeka dari Belanda, itu teori success hostil. Itu istilah hukum. Mereka yang bawa yang terlibat dalam pergerakan dan lain sebagainya. Ya hukum itu tetap benar lah kira-kira. Nah ini yang dibangun oleh Hasanudin untuk mencerdaskan ini bagi gerakan pertama 76. Makanya juga kampus Halimun, University of Aceh, di dalamnya salah satunya itu ada hukum internasional. Nah ini yang benar. Dan menurut satu-satunya kampus pertama di Aceh yang mengajar hukum internasional dan beliau. Walaupun dalam bentuk yang berbeda, kayak kampus Lamfir, Pak. Nampak kan? Nah kenapa 76? Secara tahun saya lihat resolusi PBB terkait self determination, terkait pembebasan terhadap dekolonialisation itu keluar resolusinya tahun 74. 76 dia deklarasikan ketika instrumennya sudah siap. Lalu declare. Kalau 4 Desember itu dia ambil dari tanggal 3 syahidnya Fukushima itu 3 Desember di Gunung Lasilah syahid Fukushima. Bicara juga ini teori success hostil. Dia lanjutkan. Dalam artian dia nggak ada Indonesia di dalamnya, dari Belanda lanjut ke Belanda, tanah itu berkaitan lanjut ke tanah itu. Yang teori success hostil, dia tidak mau proses benar. Makanya deklarasi kami itu bukan deklarasi namanya, deklarasi ulang. Maknanya sudah pernah terdeklarasi sebelumnya, makanya disebut deklarasi. 4. Setelah nomor 2. Kata juga, pulang kata juga. Ngomong ya, coba. Kenapa bisa lama diwa? Kenapa bisa diterima? Kedua, kembali penuh, tunggal masyarakat, bisa terima. Ya, karena yang dia bangun itu Aceh terus, kepentingan Aceh. Dia menselaraskan antara sejarah Aceh dengan teori hukum. Di sini hebatnya Hasanudin, dia kawinkan ini.
sejarah masuk sebagai legalitas, juga masuk sebagai kebanggaan, identitas, atau prioritas, tetapi juga landasan agamanya hilang. Rame yang kayak ini kan nasionalisme yang dibawa oleh Hasan Tiro, bukan. Karena kenapa? Hasan Tiro pernah menjawab itu, ketika dia membicarakan sejarah Aceh, maka itu adalah bahagian dari sejarah Islam Aceh. Jadi kenapa aku ahli Islam? Kenapa tuh? Secara geopolitik dunia, pan-Islamisme sudah selesai. Yang mungkin memang ideologi dunia tentang nasionalisme saat itu akhir abad 19 itu lagi gencarnya demokrasi nasionalisme, makanya dia masuk melalui saluran nasionalisme di dalamnya Aceh. Nah, mungkin alasan-alasan itu tidak mungkin kita ketika ngomong sejarah Aceh kita pisahkan antara sejarah dan Islam Aceh, tidak mungkin. Jadi ketika juga sejarah Aceh yang berarti sejarah Islam yang datang. Makanya di beberapa surat Hasan Tiro dia menulis Islamic State of Aceh, Islamic State of Aceh, dan dia menjadi wali di dalamnya. Kakak pernah wali dia, maka terjauh dari itu. Dia menjadi wali. Satu-satunya yang dia gunakan presiden di Aceh, di ASNLF, Aceh Sumatera National Liberation Front, dia menggunakan presiden. Presiden itu istilah dalam hierarki hukum. Kalau misalnya Hasan Tiro menggunakan presiden of State Islamic of Aceh misalnya, atau presiden negara Islam Aceh, nggak bisa. Karena kenapa? State Islamic of Aceh itu konstitusinya kerajaan, makanya dia menggunakan wali. Jadi kayak Hasan Tiro cok ngeduk sultan, nggak ada. Tidak ada satu pun Hasan Tiro menulis namanya sultan Muhammad itu ada. Tidak ada. Dia selalu menulis dirinya itu sebagai wali negara, head of state. Dia selalu menulis itu. Kalau presiden ini istilah hierarki hukum. Presiden, sultan, pula kaisar misalnya, atau apa, amir dan ini kan istilah dalam hierarki hukum. Dia nggak memakai itu. Satu-satunya dia pakai presiden di Aceh, ASNLF, Aceh Sumatera National Liberation Front, karena itu instrumen yang dia bangun. Dia presidennya, lagi dia untuk presiden burung pula biasa. Maka dia menegaskan diri sebagai wali. Yang kaya nggak benar wali itu, bukan wali nangro. Itu narasi lain. Oke, Pak. Kemudian buku dirosme, persoalan buku dirosme payah tak persoalan dan intervensi payah tak persoalan ini memang dan sehingga agak lambat cuma lebih itu boleh deh insyaallah belum apa. Tapi itu ada intervensi dari beberapa pihak, termasuk proses SPN itu dipersulit karena dianggap ideologi baru menggunakan dan sebagainya. Mampuhan enggak ada yang ideologi belum bisa sih kan dimulai kira. Jadi proses itu yang menghambat bahwa dari beberapa teman-teman yang pre-order tidak semuanya cukup duit. Pre-order nah yang mungkin sekitar 2 juta, sedangkan target kita cetak sekitar 3 atau 5 juta. Misalnya 5 juta duitnya sekitar 1000 teks. Tapi karena ini memang udah cukup, karena saya nggak terima dana PBA, ada job yang bisa kalau kita. Ada beberapa yang melangkah yang jadi memang dari tangan pengro sehingga anak tidak yang intervensi lah kayak aku muka jadi apa. Jadi hal-hal itu yang menyebabkan terlambat. Tapi kalau ada teman-teman yang nggak sanggup sabar misalnya, ada beberapa teman yang BA mau tuh dulu ini yang lain yang dulu. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya apa? Mungkin rekening kamu pre-order tadi. Gimana nih pre-order nggak ada situ? Karena kenapa? Pre-order yang masuk saya bingung nih. Saya kayak kembali buku kalau nggak cetak tiba-tiba ada beberapa teman yang masuk untuk pre-order. Makanya paling saya cetak khusus untuk pemesan. Dan kamu rencana ini kecuali penerbit mau. Saya penerbit mau keluarin modal untuk cetak lebih, terserah lebih. Tapi kalau di saya kita nggak terbatas. Saya ada yang berapa 300, 200 yang besar, sudah 200 saya kirim semuanya. Dan insya Allah menjadi ilmu nah dan itu pengantar terorisme, bukan jilid 1 tidak, karena rencana saya ada jilid 1 jilid 2 paling 3 jilid 2 lah kayak lah kan untuk anak master kan. Nah jadi yang baru bawa kan bagaimana ya nanti kan konsultasi dengan video
di dalam Tempo ya, disebutkan pernah menolak mentah-mentah. Ya, saya udah baca di Tempo itu. Dia 3 seri ya. Seri Muhammad Nasir, seri Gatot Subiro, Manokwari ya. Nah, kayak apa? Gua udah pegang dia. Mana bentang buku kalau beli buku kan bentang. Jadi perspektif yang digunakan itu perspektifnya James Girl, Pandi. Oke, kita udah Islam. Jadi dia menggunakan perspektif itu yang wajar kan? Kayak mainstream media biasa kan? Jadi ada beberapa fakta yang menyebutkan, termasuk baca buku Juanglah Batubara, SS Juanglah Batubara, tapi uang sejati atau menang apa ideologi. Juanglah Batubara itu orang Islam. Jadi dalam buku dia sebutkan, Dr. E memberikan mandat pada tahun 1968 kepada Hasan Tiro, memberikan mandat kepada Hasan Tiro untuk melanjutkan perjuangan Republik Islam Aceh. Nah, ya. Dan Hasan Tiro diangkat sebagai Presiden Komite Persiapan Sumatera Merdeka. Untuk Sumatera, Hasan Tiro sebagai si Kalang Musaka dan lain sebagainya pertanyaan. Ya, waktu Darul Islam katanya berubah, katanya mati, katanya habis. Saya pergerakannya sudah selesai. Nah, dia lanjut ini. Nah, waktu pelanjutan inilah lumayan juga jarak hotel. Nah, waktu dia melanjutkan inilah dia masuk antara tahun 62 ke 68. Nah, di sini prosesnya. Dia sebagai Presiden Komite Persiapan Sumatera Merdeka. Dia pernah menulis pidato Sumatera, mengapa Sumatera membuka. Ya, akhirnya jadikan buku oleh Surah Habib Abdul Ghani, ketua penanganan Gambelma. Nah, jadi Dr. E memberikan restu itu untuk melanjutkan perjuangan Darul Islam, sehingga terjadi pergesekan dengan Tengku Fauzi Hasbi Bilung atau Abu Jihad. Makanya di Abu Jihad itu sering menyerang Hasan Tiro. Nama penanya Abu Jihad, nama aslinya Tengku Fauzi Hasbi Bilung, adik Dr. Mukhtar Hasbi Bilung. Itu Perdana Menteri pertama dalam Gang, yang kemudian dieliminasi diambil oleh BIN. Dan Hasbi Bilung ini bagian dari BIN, dan saya punya suratnya. Surat itu pernah dipublish oleh Forum Keadilan tahun 2002. Jadi peran intelijen di dalam gerakan-gerakan ini sangat-sangat kuat. Kan dalam Gang sendiri juga ada peran intelijen. Makanya yang udah bahas ya kan. Ya, Dr. E memberikan restu itu, bahkan saat Dr. E ke Prancis, ke Eropa, dia melawat dan bertemu dengan Hasan Tiro, dengan Louis Zeta Labidin Tiro, Bang Hasan Tiro. Dia bertemu. Dan di belakang Hasan Tiro yang kedua balik ke status ya. Di belakang Hasan Tiro itu ulama-ulama Aceh. Ulama-ulama Aceh ada Abu Piraya, Abu Ali Irsyad, pimpinan daerah Piraya. Itu yang menyokongkan saat itu. Setelah deklarasi ya, kalau udah beri si kawo, si kalangan bo kan, kau guru gitu. Tapi pasca deklarasi 76 itu ada Abu Ali Irsyad, Abu Piraya. Kemudian ada Abu Kurulintang, Singkang udah deh, Sidu. Abu Kurulintang, kemudian ada Abu Ali Piung, ini rendah, jadi kemudian ada Abu Nasi Samalanga, Karamela, Mia dan Nesud, Ilyas Lube, Tokoh, Pulang Wasyid dan Nogel, Ilyas Lube itu kucian dari Darul Islam Hawaii, Kajian Merdeka. Dan dia masuk sebagai kabinet Kajian Merdeka. Dekrit Hasan Tiro, kalau dia meninggal yang menggantikan dia itu Hasbi, itu ditulis dalam Impress Order. Nah, kalau dia meninggal atau dia keluar negeri menggantikan tugasnya itu adalah Mukhtar Hasbi. Kalau Mukhtar Hasbi meninggal atau enggak ada yang gantikannya itu Tunggu Ilyas Lube. Kalau Tunggu Ilyas Lube enggak ada yang gantikannya itu Hussein Hasan. Kalau Hussein Hasan enggak ada, saya belah. Analisa saya di sini terjadi atau orang kata perpecahan tentang proses pemerintahan, pengaruh kekuasaan dan lain sebagainya, sehingga Hussein Hasan disementara. Ya sampai sekarang Hussein Hasan udah keluarin buku tapi nggak ada yang mentah. Berarti benar kata Hussein Hasan, benar. Jadi apa namanya kok kayak dulu ya? Ya, kayaknya udah benar.
Terang enggak. Ulama di belakang, ulama di belakang enggak. Ini membuktikan bahwa instrumen agama yang dibangun oleh Hasan Tiro yang kemudian dia formulasikan sebagai gerakan itu sangat kuat. Dia ulama hukum. Ada ulama yang selain melawan, menolak, seperti ditolaknya dalam Islam kayak Buya Blawali misalnya oleh beberapa ulama besar saat itu di daerah itu ada. Kenapa? Kan itu pertanyaannya. Hasan Tiro tidak menurunkan ideologi ini dalam tataran praktisnya. Yang nilai itu bertabrakan dengan beberapa personal ulama tradisional. Ada putranya. Dia sederhanakan bahasanya di mana? Jadi anak putra semangat geologi pembebasan dalam keseharian. Dia putranya, karena ISIS kita ada. Saya kaki dapo. Hasan Tiro hanya menjadikan tauhid sebagai spirit perlawanan, dan dia mendoktrin itu untuk biar untuk pembaca. Nah, di dalam Islam teologi syariah itu diterjemahkan dalam tataran praktis. Dia sudah beliau, dia dapat kubu, berdekatan antara dua kubu yang misalnya, sehingga terjadi gap komunikasi. Padahal sebelumnya disambut. Itu satu. Persoalan kedua, kenapa ada persoalan? Karena euforia nasionalisme tadi, nasionalisme Indonesia masih kuat. Madangnya galak ke Indonesia. Ini baru 2 tahun, selagi 6 bulan. Baru beberapa tahun kita bergabung dengan pemerintah. Ada juga 5 tidak kan? Ya masalah. Baru sudah kan? Salah tafsir. Ya karena proses kaderisasi, menurut saya proses kaderisasi itu nggak kuat. Bangunan ideologi yang dibangun Hasan Tiro itu kuat, tapi transport ideologi sini nggak kuat, sehingga kadernya orang putih. Nggak sendiri dong, gimana lagi? Kita kader itu ada ya itu misalnya yang tersisa saat itu Zaini Abdullah, depannya Zaini Hasan. Ya kan? Yang lain dua bukan? Yang lain sudah syahid, sudah meninggal, Mukhtar Hasbi meninggal, Ilyas Zubair meninggal, Idris Mahmud meninggal, yang tokoh-tokoh besar lah yang dalam gerakan Bina. Rata-rata KB meninggal. Sehingga kenapa Hasan Tiro keluar? Karena awalnya dibangun gerakan ini pendidikan, politik. Dan tidak menyangka akan diserang dengan senjata oleh TNI. Nggak ada dihukum. Kan deh, kan murah. Bangunlah di luar, cucilah di luar, berilah pendidikan itu di luar, kan dikirimlah hanya cek dia. Dewan nanti dua yang berempah, dewan jerah. Kita lagi ada dewan enggak? Ada yang murah bagi, benalah kira-kira. Sehingga saya mengambil kesimpulan ideologi yang kuat, mana boleh dengan kuat? No, ideologi kuat, tapi nggak ada apa. Bukan Hasan Tiro, jadi ngojek, bukan ada yang saya. Yang mau makan kita, ya kan? Benarlah kira-kira. Sehingga pada transfer ke masyarakat bahwa bias, rasis, showbiz dan lain sebagainya. Sehingga saya Jawa itu pohon juga sepak begitu. Padahal nanya Jawa yang enggak, di Aceh ini ada orang Jawa yang suka nggak bisa bahasa Jawa, nggak ambil bahasa Jawa. Ini maknanya bukan rasis. Ada orang Batak yang suka. Orang Papua suka, kayak Papua orang Papua kerja sama Meko. Dia kerja di Meko, suka Papua suka Aceh, karena dia terpengaruh dengan Islamnya. Dalam agama dia suka. Dia salah satu keturunan dari OPM. Saya pernah wawancara. Dan saya ucapkan terima kasih dalam buku Aceh di mata dunia itu untuk ayah Papua. Itu banyak sebenarnya. Cuma karena salah ditafsirkan. Kita bergabung, lagi urung selain lagi urung surah wadah itu rujuki. Nah, saya surah yang Hamzah Mansuri benar. Rupa Syamsuddin Asmat Lari Blay. Rupa Syamsuddin Rizal kamu itu. Selain mudah-mudahan lah. Sudah wadah oka. Sehingga generasi-generasi Yogyakarta sehingga ya bola semua. Jadi
kesimpulan yang sampai ke kita yang nggak sama. Disinilah yang mendorong saya harus tadi sumber aslinya, saya harus kembali ke Santiro untuk melihat fondasinya seperti apa. Nah, makanya kan mereka wawancara awal agak yang dikurang apa ya, wawancara yang saya wawancara itu keluarganya alumni di Dunam sama alumni di Bia. Ya, ibunya anak udah terling mau, aku pegang bulus. Jadi, karena proses transformasi itu yang tidak selesai, bukan oleh Santiro-nya. Seharusnya Santiro menciptakan kader yang seperti dia secara ideologis dan mampu mentransfer. Jujur saya katakan, selama saya melakukan wawancara dengan tokoh 76 yang masih hidup, mulai dari apa ya, Dr. Zaini, Malik Mahmud, Husaini Hasan, yang Mataudin lah. Satu-satunya yang menurut saya mampu menarik garis benang ideologis itu Husaini Hasan. Menurut Husaini Hasan yang mampu. Dia mampu menarik garis benang antara Islam, sejarah, politik. Paham dia mendudukkan itu sebagai bagian dari nilai Islam. Lain ada yang sejarah kan, dasarnya benar yang ini. Jadi hanya empatnya lah. Apa bukan narasi yang digunakan Santiro kan narasi agama nih. Syahid kan narasi agama kan, istilah agama. Jihad, kafir, ini kan sampel agama. Otomatis ya harus kita kaji dengan perspektif agama. Dan satu-satunya yang mampu menarik itu saya rasa menurut lo. Walaupun kemudian dia digunting kan, disingkirkan atau dijauhkan dari Santiro. Yang menurut lo. Nah, si dua-dua, tapi di angkatan 76 anak di berapa? Bedanya itu tembak Budodo yang enggak sejarah. Mau belajar kembali pada sejarah lagi masa Sultan Iskandar Muda bla 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 apa belum aja mana sehingga secara ideologi kuat tapi transformasi ideologi dari kader yang rapuh sehingga menciptakan kader yang tidak kuat. Oke. Baik, terima kasih kepada Bang Ikram. Sebenarnya kelar